Film dibuka dengan para marinir yang mendorong diri mereka hingga batas kemampuan di pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat. Latihannya sangat keras, mulai dari lintasan rintangan hingga pertarungan jarak dekat yang melelahkan. Namun satu marinir mencuri perhatian, Allison. Ia cepat, fokus, dan ganas, hingga pelatihnya melancarkan serangan mendadak, menghentikan euforia kemenangannya, dan mengingatkannya untuk selalu waspada. Kemudian kita diperkenalkan pada Sam, seorang agen rahasia sekaligus paman Allison yang tampak sangat terkesan dengan kemampuannya. Mereka minum di sebuah bar lokal, dan Sam membagikan kabar mengejutkan. Ia berhasil mendapatkan posisi untuk Allison di Gedung Putih, dengan persetujuan langsung dari sang jenderal. Allison sangat antusias, namun sempat bertanya-tanya, apakah ini murni karena kemampuannya, atau hanya karena hubungan keluarga? Sam menegaskannya, Allison adalah yang terbaik di antara semuanya. The answer is either yes or no. Sementara itu, berita mencuat bahwa Presiden berencana membentuk aliansi dengan Estovia, negara yang terletak dekat Rusia, terkait kesepakatan minyak yang kontroversial. Keputusan ini memicu perdebatan besar, namun Presiden tetap bersikukuh melanjutkan rencananya meski mendapat banyak penentangan. Keesokan harinya di Gedung Putih, Presiden duduk bersama Wakil Presiden yang secara terang-terangan menentang kerjasama dengan Estovia. Ia mengkhawatirkan mafia yang menguasai industri minyak negara tersebut, namun Presiden tetap teguh pada keputusannya. Pada saat yang sama, Allison resmi bertugas di Gedung Putih. Sam mengumpulkan timnya dan memberi perintah untuk bersiap mengamankan perjalanan Presiden ke Estovia demi meresmikan kesepakatan tersebut. Ia kemudian meminta Allison ikut bersamanya, karena mereka akan mengawal Presiden menggunakan Air Force One keesokan hari. Allison terdiam. Air Force One, impian sejak ia remaja. Ia tak pernah menyangka impian itu benar-benar akan terwujud. Malam harinya, adegan berpindah ke markas Jenderal Rodionov di Estovia. Rodionov murka, mondar-mandir sambil meluapkan amarah atas keputusan presidennya untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kesabarannya habis. Ia menyeret Perdana Menteri, pendukung utama kesepakatan tersebut, ke dalam ruangan. Cengkeramannya atas minyak Estovia mulai melemah, dan kemungkinan kehilangan kendali ke tangan Amerika tak bisa ia terima. Rodionov siap melakukan apapun demi mempertahankan kekuasaannya. Tomorrow's going to be historic. Adegan beralih ke seorang pilot Air Force One yang pulang ke rumah, hanya untuk mendapati keluarganya disandera oleh Nikolai, anak buah Rodionov yang kejam. Tanpa basa-basi, Nikolai memaksa sang pilot menghubungi staf presiden dan mengatakan bahwa ia tidak bisa bertugas keesokan hari. Pilot itu menurut, namun semuanya sudah terlambat. Nikolai menembaknya beserta keluarganya tanpa belas kasihan, tak menyisakan satu pun korban selamat. Di tempat lain, seorang agen Amerika yang bertanggung jawab atas data logistik pesawat hendak masuk ke mobilnya. Tiba-tiba ia disergap dari belakang dan pingsan. Penyerangnya adalah Joan, eksekutor lain milik Rodionov. Joan segera mengakses data sensitif tersebut, dan tak lama kemudian kelompok Rodionov berhasil menguasai penuh sistem logistik pesawat. Yes. Keesokan harinya, mata Allison berbinar saat ia melangkah ke dalam Air Force One untuk pertama kalinya. Pesawat itu besar, modern, dan jauh melampaui bayangannya. Sam segera membimbingnya masuk, memastikan semua siap sebelum Presiden datang. Tak lama kemudian, Falcon, Presiden Amerika Serikat, naik ke pesawat dan langsung menuju ruang pribadinya saat pesawat bersiap lepas landas. Namun, ancaman tersembunyi sudah berada di dalam. Nikolai menyusup sebagai salah satu pilot, sementara Joan diam-diam melumpuhkan seorang agen di kabin belakang. Saat pesawat membelah langit malam, seorang pilot mencoba menghubungi pusat kendali, namun tak ada respons. Server telah dibajak. Sekejap kemudian, Nikolai menyingkirkan kedua pilot dan mengirim pesan mengerikan kepada Rodionov. Air Force One kini berada di tangan mereka. Di kabin, seorang jurnalis mendesak Presiden Falcon soal Estovia. Dengan tenang, Presiden menjelaskan bahwa kerjasama itu diminta langsung oleh Presiden Estovia, yang mengklaim cadangan minyak besar namun tak pernah masuk ke kas negara. Namun tak ada yang benar-benar mendengarkan. Tiba-tiba, suara Nikolai menguasai sistem audio pesawat. Suara Rodionov terdengar menggema, membuat seluruh penumpang terpaku. Pesawat telah dibajak. Rodionov menegaskan bahwa otoritas presiden kini tak berarti. Semua satelit dan server berada di bawah kendalinya. Untuk sementara, presiden harus mematuhi perintahnya.
Menyadari bahaya, Sam sebagai kepala keamanan langsung bertindak. Ia membawa presiden ke sebuah ruang khusus bersama 2 agen dan memerintahkan penumpang tetap tenang di kabin tengah. 1 agen ditinggalkan untuk menjaga mereka, sementara Sam mengirim tim keamanan lain untuk menyisir pesawat mencari para penyusup. Tak lama kemudian, seorang jurnalis asal Estovia yang ternyata kaki tangan Rodinov melumpuhkan agen penjaga penumpang. Ia tidak sendirian. Penyusup lain menunjukkan bahwa kini ada 4 orang di dalam pesawat. Saat kekacauan mulai memuncak, 2 agen bergegas ke kokpit, namun langsung dilumpuhkan oleh Joan yang bersembunyi dalam bayangan. Joan memberi kode kepada Nikolai, yang segera mengumumkan bahwa mereka sepenuhnya menguasai Air Force One. Ia menuntut presiden keluar dari ruang aman dan mengancam akan melukai para penumpang jika perintahnya tidak dipatuhi. Untuk menunjukkan kekuasaannya, Nikolai mengguncang pesawat dengan keras. Sebuah serpihan menembus kaki Sam. Menahan rasa sakit, Sam mengatakan pada Allison bahwa prioritasnya adalah melindungi presiden. Ia menyuruh Allison segera bergerak ke tempat aman. Sementara ia fokus menahan lukanya, Nikolai tak memberi ampun. Ia memberi presiden waktu 20 detik untuk keluar, menghitung mundur dengan dingin. Terpaksa, presiden menuruti perintah. Ia menyaksikan 2 agen tumbang saat Joan kembali menyerang dari belakang. Presiden kemudian dibawa ke kabin kelas B, di mana Rodinov menuntut sebuah pengakuan video, membatalkan kerjasama dengan Amerika Serikat dan secara terbuka mengecam pemimpin serta rakyatnya. Presiden diberi waktu 1 jam. You have 1 hour. Jurnalis itu terus mengawasi presiden. Namun ketika perhatiannya lengah, presiden mencoba melawan, meski segera dilumpuhkan. Sementara itu, Joan bersiap memasuki kabin kelas B dengan mengetuk pintu 5 kali sebagai kode. Allison menyadarinya dan langsung bertindak. Saat sang jurnalis pergi menunggu presiden, Allison meniru kode tersebut dan mengetuk 5 kali. Pintu pun terbuka. Pertarungan brutal terjadi antara Allison dan Joan. Namun kemampuan Allison jauh di atas lawannya. Dengan presisi mematikan, ia menjatuhkan Joan, menghabisi 1 ancaman lagi. Adegan berpindah ke kabin penumpang, di mana salah satu anak buah Rodinov mengawasi para sandera dengan ketat, termasuk para pejabat dan tokoh penting. Ia melihat pergerakan dari ruangan sebelah tempat Sam berada. Saat ia hendak menyelidiki, sang jurnalis muncul dengan senjata teracung. Mengetahui Joan telah tewas di tangan Allison, jurnalis itu segera memperingatkan Nikolai yang masih bergerak di dalam pesawat. Nikolai mengaktifkan autopilot dan bergegas menuju lokasi Joan. Sementara itu, Allison dan presiden terjebak, tak yakin harus berbuat apa selanjutnya. Tiba-tiba sebuah suara memecah ketegangan. Itu adalah sang jurnalis, memperingatkan Allison untuk menyerah, atau ia akan membunuh Sam, pamannya. Ia lalu memaksa Sam untuk membujuk Allison agar menyerah. Dengan tatapan teguh, Sam memerintahkan Allison untuk melindungi presiden, sadar bahwa kemungkinan besar mereka semua tak akan selamat. Kemarahan membutakan sang jurnalis. Tanpa ragu, ia menarik pelatuk. Sam tumbang, disusul para sandera yang tewas seketika. Suara tembakan menggema di dalam pesawat. Hati Allison seakan runtuh saat menyadari Sam kemungkinan besar telah meninggal. Dalam kepanikan, ia menarik presiden dan memaksanya menuju pintu darurat. Mereka akan melompat dengan parasut, namun Nikolai sudah menunggu. Allison menembak, pelurunya meleset, hanya menggores tangan presiden. Lukanya tidak serius, tetapi ketegangan mencapai puncaknya. Tak ada pilihan lain. Allison dan presiden melompat keluar dari pesawat dengan parasut. Mereka menghantam tanah dengan keras, namun berhasil selamat. Di darat, sang jurnalis dan rekannya mengumpat saat menyadari target mereka lolos. Jurnalis itu segera melapor kepada Rodinov, menyebutkan bahwa presiden dan agennya mendarat dengan parasut di sebuah lembah dekat perbatasan Rusia. Reaksi Rodinov cepat dan tanpa ampun. Ia memerintahkan penghancuran Air Force One dan meningkatkan pencarian lokasi pendaratan presiden. Sementara itu, kekacauan melanda pusat kendali Air Force One. Pesawat menghilang dari radar membuat semua orang panik. Gedung Putih segera dihubungi. Mark, kepala staf presiden, menyampaikan kabar buruk kepada wakil presiden. Dengan suara berat, Mark mengakui bahwa peluang selamat dari kecelakaan pesawat sangat kecil. Wakil presiden, dengan wajah muram, langsung memerintahkan Mark berangkat ke Astovia untuk mengordinasikan pencarian korban selamat. Di sisi lain, Allison dan presiden bergerak cepat mencari perlindungan. Allison menyarankan mereka menuju dataran tinggi untuk mendapatkan sinyal bantuan.
Namun Rodionov telah mengirim gelombang demi gelombang pasukan untuk menyisir lembah dan memburu mereka. Sepanjang hari, Allison dan Presiden berjalan menembus hutan, kelelahan dan selalu waspada. Saat menemukan sebuah gubuk kecil, mereka memutuskan bermalam di sana. Di dalam gubuk, Allison merawat luka di tangan Presiden, sementara pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia tak bisa mengusir rasa pengkhianatan. Para pembajak tahu pesawat akan rentan dan mengenal Sam, pamannya yang kini telah tiada. Dalam gelapnya malam, mereka duduk berdampingan, saling berbagi cerita. Presiden meminta maaf atas kematian Sam. Meski diliputi duka, Allison mengenang Sam dengan penuh kasih. Bagaimana ia menjadi sosok ayah baginya setelah orang tuanya meninggal. Ia yakin Sam akan bangga karena ia berhasil melindungi Presiden. Pagi harinya, Allison terbangun dan mendapati kepalanya bersandar di bahu Presiden. Ia segera meminta maaf dengan canggung. Namun Presiden hanya tersenyum. Tak apa, tak ada yang cemburu. Aku masih lajang. Ujarnya ringan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun keadaan berbalik cepat. Pasukan Rodionov sudah dekat dan siap menyerang. Allison bergerak cepat, menjatuhkan beberapa orang dengan mudah. Namun jumlah musuh terus bertambah. Menyadari mereka kalah jumlah, Presiden dengan berat hati mengusulkan untuk menyerah. Allison dan Presiden dibawa ke markas Rodionov, merasa tak berdaya sepenuhnya. Diliputi rasa bersalah, Allison menyalahkan dirinya atas kegagalan menyelamatkan Sam. Rodionov dingin dan kejam, menyeret Presiden ke ruangan lain, meninggalkan Allison bersama tangan kanannya. Sepanjang jalan, Rodionov meluapkan kebenciannya pada kaum kapitalis, menyalahkan mereka atas kehancuran negaranya. Presiden menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa kerjasama dapat menguntungkan kedua negara. Namun Rodionov tak mau mendengar. Selama bertahun-tahun ia menguasai minyak Astovia dan menikmati keuntungannya seorang diri. Di ruangan berikutnya, Rodionov menuntut rekaman pengakuan yang membatalkan kesepakatan dan menyalahkan Presiden atas kekacauan yang terjadi. Presiden menolak, siap mati demi negaranya. Namun saat Rodionov mengancam akan menyakiti Allison, Presiden terpaksa menyerah. Kau punya 1 jam, kata Rodionov dengan senyum puas. Sementara itu, Allison ditinggalkan bersama tangan kanan Rodionov. Pria itu mencoba melecehkannya, namun Allison langsung bereaksi. Dalam sekejap, ia membunuhnya dan bergerak diam-diam menyusuri gedung, menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Di ruangan lain, Presiden dipaksa bersiap untuk rekaman pengakuan. 2 penata rias datang untuk mengganti pakaiannya dan merias wajahnya. Namun tepat sebelum kamera dinyalakan, Allison menyerang. Bersenjatakan senapan, ia melancarkan serangan mendadak, menjatuhkan anak buah Rodionov satu persatu. Suara tembakan menggema di seluruh gedung. Tak lama kemudian, Rodionov dan Presiden menyadari bahwa Allison melawan balik. Allison membersihkan markas itu hingga hanya menyisakan Rodionov dan Presiden. Rodionov menggeram, memerintahkan Allison menyerah sambil mengancam akan membunuh Presiden. Dalam sekejap, ia menembak lengan Allison, membuatnya nyaris kalah. Namun saat Rodionov hendak menghabisi Allison, keadaan berbalik. Presiden menyerang dari belakang dan membunuh Rodionov. Keduanya berhasil selamat. We're done here. Keesokan paginya, Mark, kepala staf Presiden, menemukan mereka. Ia lega melihat Presiden masih hidup dan segera meminta mereka menuju landasan udara terdekat untuk kembali ke Amerika Serikat. Namun Presiden menggeleng. Obati luka Allison terlebih dahulu, perintahnya. Mark sempat ragu, namun menuruti. Sambil bergumam pelan, dia satu. Ucapan itu membuat Allison terdiam. Kata-kata tersebut mengingatkannya pada nasihat pelatih lamanya. Jangan pernah lengah. Bahkan saat kau merasa telah menang. Saat para pasukan khusus merawat lukanya, Allison dengan santai bertanya tentang unit mereka. Jawaban mereka mengonfirmasi kecurigaannya. Ia lalu menyebut nama Komandan Alex. Para prajurit saling berpandangan, mengaku baru saja berbicara dengannya. Saat itu juga, Allison bergerak. Satu persatu para prajurit tumbang. Dengan tenang, ia membersihkan tangannya dan mengungkap kebenaran. Cerita tentang Alex hanyalah kebohongan. Mereka termakan umpan. Alex bukan komandan. Ia hanyalah pemilik toko roti di ujung jalan. Segalanya menjadi jelas. Mark dan para prajurit itu adalah para pengkhianat yang selama ini ia buru. Saat ketegangan memuncak, Mark berbalik melawan Presiden. Mengungkap bahwa ia telah bekerja sama dengan Jenderal Rodionov sejak awal. Namun sebelum ia sempat bertindak, Allison menembaknya dengan satu tembakan bersih. Bahaya pun berakhir, setidaknya untuk sementara. Mereka bergegas menuju landasan udara kecil. Di sana, Presiden membuat keputusan berani.
Ia menolak pesawat yang disiapkan untuknya dan memilih menerbangkannya sendiri. Saat pesawat lepas landas, ia bertukar pandang dengan Allison, sebuah ikatan tanpa kata. Di hadapan publik, Presiden mengumumkan bahwa ia selamat dan menegaskan kembali aliansi yang tak tergoyahkan antara Amerika Serikat dan Astovia.